Oke, mari kita bahas materi selanjutnya, yaitu penata usahaan barang milik negara. Menurut tadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, aturan ini mengamanatkan kepada pengguna barang untuk melakukan pemantauan dan penertiban barang terhadap pertama, penggunaan, kedua, pemanfaatan, ketiga, pemindahan, keempat, penata usahaan, kelima, pemeliharaan, dan keenam, pengamanan. Kegiatan penatausahaan barang bukti adalah seperti pembukuan, inventaris, pelaporan, dan pengamanan dokumen. Selanjutnya ada pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara itu ada 9, yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Yang kedua ada pengadaan, yang ketiga ada penggunaan, yang keempat ada pemanfaatan, yang kelima ada pengamanan dan pemeliharaan, yang keenam ada penilaian, yang ketujuh ada penghapusan, yang kedelapan ada pemindahan, dan yang terakhir adalah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan BUMN. Pasal ini merupakan perubahan atas tadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Mari kita lanjutkan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang penertiban BUMN oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu ada ini yang tadi yang masalah aspek administratif. Ini PP nomor 6 tahun 2006 ya. Ada aspek hukum dan aspek fisik seperti sama yang tadi tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik. Pasal 270 Kitab Undang-Undang Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi dasar kewenangan jaksa untuk bertindak sebagai eksekutor. Tugas jaksa eksekutor adalah melakukan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset terkait tindak pidana. Kemudian ada 5 macam-macam jaksa, yaitu jaksa penyelidik, jaksa penyidik, jaksa penuntut umum, jaksa eksekutor, dan jaksa pengacara. Sekedar trivia, asas legalitas tidak dikenal di Inggris karena hukum dibentuk secara empiris yang merupakan hasil keputusan pengadilan terhadap kasus-kasus. Berarti dia pakai ini bukan sih? Jurisprudensi. Oke. Lanjut. Peranan hukum dalam masyarakat. Yang pertama ada sarana memperlancar interaksi sosial, yang kedua ada sarana untuk menciptakan keadaan tertentu, yang ketiga ada sarana pengendali sosial, dan yang keempat ada sarana rekayasa sosial. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 PMK/06/2021 Pasal 5 ayat 2 berbunyi tentang pengelolaan BUMN yang berasal dari barang rampasan berbunyi, barang rampasan negara dengan nilai wajar sampai dengan nilai 1 miliar rupiah dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada kantor pelayanan. Oke. Kemudian ada ketentuan pidana menurut pasal 1 KUHP, hukum pidana bisa dikesampingkan oleh hukum adat. Oke. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Peraturan Nomor 002 JA 05/2017 yang berbunyi, barang bukti adalah benda sitaan atau benda lainnya yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ke depan persidangan untuk pembuktian perkara atau terkait dengan perkara pidana yang sedang disidangkan. Kemudian kita akan membahas tentang lelang eksekusi. Lelang eksekusi adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 PMK 06/2022 berbunyi, lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam aturan perundang-undangan. Lelang eksekusi dapat dilakukan penjual tidak memiliki dokumen asli. Meski penjual tidak memiliki dokumen asli gitu ya. Lalu objek lelang eksekusi itu berasal dari barang sitaan, barang bukti tindak pidana, barang temuan, barang rampasan tindak pidana korupsi, dan barang-barang tindakan pajak. Kemudian ada lembaga lelang eksekusi, itu ada Panitia Urusan Piutang Negara, yaitu PUPN. Macam-macam lelang itu ada 3, ada lelang eksekusi,
ada lelang eksekusi non eksekusi wajib dan ada lelang non eksekusi sukarela. Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk menjual barang yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian ada lelang non eksekusi sukarela adalah lelang barang milik swasta, orang atau badan hukum atau badan usaha yang dilelang secara sukarela. Kemudian kita akan membahas apa itu benda sitaan. Benda sitaan hanya bersifat sementara untuk proses hukum, statusnya pada dasarnya sama dengan status tersangka, ya kan? Jadi kalau misalnya udah barang sitannya udah fix, maka disebut sebagai barang rampasan. Barang bukti yang telah memperoleh hukum rampasan, barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara ini namanya barang rampasan, bukan sih? Dieksekusi dengan cara pertama dimusnahkan, dibakar sampai habis, ditenggelamkan ke laut sehingga tidak bisa diambil lagi, ditanam di dalam tanah, dan dirusakkan sampai tidak bisa digunakan lagi. Kemudian itu ada di lelang untuk negara. Yang ketiga ada diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan. Yang keempat ada disimpan di rubasan atau rumah penyimpanan barang rampasan untuk barang bukti dalam perkara lain. Trivianya, rubasan adalah rumah penyimpanan barang sitaan negara, yaitu tempat benda yang disita oleh negara untuk proses peradilan. Rubasan berada di bawah Kemenkumham. Kemudian kita akan membaca soal pasal-pasal pembunuhan. Pasal pembunuhan biasa itu ada di pasal 338 KUHP. Barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun. Oke. Kemudian yang kedua ada pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP dan pasal 459 Undang-Undang nomor 1 Undang-Undang tahun 2023, yaitu bunyinya barang siapa yang sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Kemudian ada pembunuhan mutilasi, yaitu pasal 458 ayat 1 KUHP yang bunyinya setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian ada pengelolaan barang rampasan. Pengelolaan barang rampasan yang tidak dilakukan penjualan adalah pertama penetapan status penggunaan, pemindah tanganan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan. Dasar hukum dari benda sitaan adalah PP nomor 20 tahun 2020, yaitu benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk proses peradilan. Peraturan Jaksa Agung nomor per 002 A JA 05 dari 17 pasal 2, benda sitaan yang telah diputus pengadilan untuk dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak, putusan dilaksanakan oleh jaksa eksekutor dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan diterima oleh Kejaksaan Negeri atau cabang Kejaksaan Negeri. Penilaian barang BMN atau BMD berupa tanah atau bangunan. Penilaian barang BMN atau BMD dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. Penilaian dilakukan yang pertama pengelolaan barang untuk BMN. Penilaian itu dilakukan oleh yang pertama untuk BMN itu pengelola barangnya, dan untuk BMD itu ada gubernur, bupati atau wali kota. NJOP tadi itu adalah nilai jual objek pajak. Kemudian kita akan bahas sedikit trivia, yaitu kita akan membahas ada masalah ultimum remedium. Apa itu ultimum remedium? Ultimum remedium adalah upaya terakhir menyelesaikan suatu perkara. Ini juga disebutkan bahwa tindak pidana adalah upaya paling akhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Kemudian ada restoratif justice. Restoratif justice adalah upaya penyelesaian perkara hukum dengan cara kesepakatan bersama. Peraturan ini diatur di dalam Peraturan Polri nomor 8 tahun 2021. Terima kasih.